Opini saya memang pada Presiden. Iya sayang, gua nggak nyalakan Pak Presiden promosi babi panggang itu nggak nyalakan, nggak salah. Cuman salahnya itu kenapa pas Lebaran itu aja. Ya Allah nggak usah kemana-mana. Coba yang dibahas apa? Kenapa kalian yang jadi bingung gitu? Nih, andai kata demi Allah, andai kata gua jadi presiden, andai kata nih, terus gua salah, dibela sama pendukung gue. Gua bilang sama pendukung gue, kalian nggak boleh jadi pendukung gue. Malu gue didukung sama orang-orang yang kayak kalian. Gue salah kalian dukung. Gue salah kalian biarin. Kalian biarkan gue malu. Coba begitu jadi pendukung. Kalian gak cinta Pak Jokowi. Bohong kalian cinta Pak Jokowi. Gue yang oposisi lebih cinta Pak Jokowi daripada kalian. Serius. Gue ini oposisi. Pendapat gue dalam negara ini oposisi. Lanjutannya yang dimana nggak cocok masa mengucapkan tentang Lebaran untuk muslim, dia juga sebut ikutin non halal. Kalau memang salah sebutkan, udah diklarifikasi sama pihak istana. Klarifikasinya belum ada sayang. Klarifikasinya adalah menyamakan Bipang itu dengan Bipang Pasuruan. Sudahlah. Ayo diskusi. Kapan? Dengan bukti-bukti. Yang kami minta sebagai umat Islam, yang juga warga negara Indonesia, yang kami juga punya cinta sama agama kami. Kami juga nggak mau mengganggu agama lain. Yang katanya toleransi. Kami nggak akan pernah berbicara kalau kami di Bali yang lagi hari raya Nyepi, kami nggak akan bilang sama orang Bali, ayo datang ke kafeku, pas hari raya Nyepi aku buka, aku akan rame-rame. Gak mungkin kami begitu, karena kami tahu toleransi. Gue nggak mau bilang itu pengalihan atau apa, nggak tahu gue tentang itu. Yang gue bahas di sini adalah sebagai gue warga negara. Jadi kenapa sih kalau gue ada orang yang menyampaikan sesuatu, menunjukkan tentang yang salah, benarnya begini, selesai masalah mestinya. Kenapa sih kalian merasa nggak boleh banget salah? Kalian malaikat apa? Kalian merasa kalian malaikat yang nggak mungkin salah gitu? Ayolah, gue cuma minta kita ini semuanya jadi manusia yang berakal sehat, berhati bersih, selesai. Susahnya mau berhati bersih, susahnya mau jadi manusia, susahnya menerima nasihat sehingga nasihat dianggap permusuhan. Dan gue bukan termasuk yang menasehati dengan caci maki. Yang di sini mencaci maki Pak Jokowi gue nggak setuju. Dia presiden gue. Mana ada gue caci maki? Kenapa kalian kepanasan gue nunjukin yang begini? Kenapa? Kenapa? Ada masalah apa sama kalian? Di mana salah gue? Nih, gue tegas begini kalian nggak bisa jawab. Apakah kalian harus menjadi orang yang seperti ini kalau cinta? Demi Allah, kalau yang mengucapkan itu ibuku, maka aku akan bilang sama ibuku, Mi, salah Mi, gak boleh ngomong begitu Mi. Karena cinta gue ngomong, bukan karena benci. Apakah kalian memang sengaja mau begitu? Sabar be, sabar. Loh ini kan gue ngomong begini dengan sabar sayang. Bukan dengan marah kok itu. Cuman tegas. Gak ada marah gue. Cuman gue tegas. Gue gemes. Sedih. Bangsa gue jadi begini. Di saat ada orang yang nasehatin, mengkritisi, memberi dengan jalan yang cara yang baik, dengan kalimat yang baik. Mereka marah. Ajib. Sudah separah ini kah bangsa gue ini? Enggak, gue nggak mau kayak Cindy. Kalimat kayak Cindy, nggak mau. Nggak gue baca Cindy. Maaf ya, gue nggak kayak lu. Maaf. Bagi gue, mau Pak Presiden, mau orang tua gue, mau guru gue, mau siapapun bisa salah. Bisa salah. Manusia. Gue nggak mau ngecap ngerusak gitu. Enggak. Enggak Cindy, maaf. Gue beda sama lu. Nih lihat pendapat gue. Kalau salah nasihati, selesai. Mau diterima, alhamdulillah. Gak diterima, sudah. Yang penting tugas gue selesai. Loh, ini beberapa hari ini gue ngeliat
Orang kalau salah malu klarifikasi, itu bingung gue. Kalian lihat salah satu konten gue, itu ada klarifikasi gue karena salah. Gue akuin salah, gue minta maaf kepada orang yang bersangkutan, gue telepon, gue bilang apa? Saya minta maaf Mas Aziz ya, saya tertipu sama akun fake yang begini. Dan saya bikin akun Mas Aziz itu sudah sampai saya permalukan, saya minta maaf, sekarang sudah saya hapus itu video. Kalau Mas Aziz memaafkan, alhamdulillah. Mas Aziz menuntut saya siap. Selesai. Sabar Fatul. Ayo, mana? Yang membela masalah Bipang itu, masalah beras ini itu. Justru makin membuat bangsa ini gaduh. Yang membuat bangsa ini gaduh adalah kita masing-masing merasa paling benar dan kalau salah tidak mau ngaku salah. Itu kita. Gue nyebutnya semua. Termasuk para oposisi yang merasa paling benar. Walaupun mereka sama-sama oposisi sama gue. Karena mau di oposisi, mau di pendukung pemerintah, itu tidak membutakan gue dari yang namanya kebenaran. Oke, sahabat Villa bilang karakter manusia memang bermacam-macam be. Ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada iblis, ada Nabi Musa dan Fir'aun, ada yang sabar, ada yang marahan, ada yang lembut, ada yang garang. Dunia memang seperti itu. Makanya, gue jalanin aja tugas gue. Dah. Waalaikumsalam tuh. Asli semakin semrawut be. Tapi gue tetap berusaha. Waalaikumsalam tuh. Ansari, gue berusaha aja. Kata Habib Rizik adalah tugas kita berusaha, berjuang. Menang kalah urusan Allah. Iya orangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sofyan Ansari, Masya Allah. Itu Muhammad Ansari itu anak punya guru, sahabat, adik, semuanya. Orang yang benar adalah orang yang mengakui kesalahannya. Ngaku salah kenapa sih? Bingung gue. Ngaku salah jadi malu. Apa sih ini? Indonesia ini bangsa yang besar bro. Nggak mau gue Nabila begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martapura nggih, Banjar banyak bener nek. Ayolah. Kita koreksi diri kita semuanya. Dan gue, apakah Babe tidak ada salahnya? Ada. Cuman tunjukin. Kalau gue memang lu tunjuk ada salahnya, maka gue akan bilang, iya gue salah itu dan gue minta maaf. Berapa kali gue membaca, ada yang hadis atau baca, dikoreksi gue. Itu salah be. Oh iya, makasih koreksinya. Gue salah, maaf ya. Selesai. Ngaku salah gengsi be. Waduh. Ngaku salah kok gengsi. Gengsi kok depan manusia. Manusia. Be. Lu nyari duit dari YouTube ya? Gue bilang ngapain gue nyari duit dari YouTube ya? Gue di YouTube menyampaikan opini. Kalau dapat duit itu bonus dari Allah. Yang gue cari bukan itu. Karena kalau gue nyari duit, yang gue puji, gue bisa jadi orang-orang yang kehilangan akal sehat. Yang babi panggang tetap dibilang bipang beras. Itu orang nyari duit, ngilangin akal sehat. Gue nggak begitu. Biar nggak dapat duit, babi panggang ya babi panggang. Dan andai kata yang ngomong babi panggang di lebaran itu adalah ibu gue yang melahirkan gue, yang gue cintai, yang gue hormati, maka gue akan bilang sama ibu gue dengan kalimat yang sama. Umi yang gue cintai, yang gue hormati, nggak boleh ngomong begitu, Mi. Tuh. Ini anaknya majalah Beb. Amin. Begitu. Iya, jadi apa sih kalian? Gue bingung. Udah separah ini ke bangsa gue ini. Indonesia. Cindy. Ini buat Cindy ya, yang ngetik itu tadi. Gua memberi saran sama lu. Lu agak lebih cerdas dari teman-teman lu yang lain. Tapi gua jawab. Gua nggak perlu baca ketikan lu. Karena kalau gua baca ketikan lu. Itu yang akan tampil di video. Ketikan lu nggak ada bisa. Jadi seolah-olah gua menyatakan yang lu ketik. Jadi pancingan lu, umpannya gua udah tahu duluan. Jadi alhamdulillah gua nggak matuk gitu. Lu kurang cerdas. Bagi gue,
Orang kayak lu nih Cindy, tolonglah. Gue ini saudara lu yang lagi berusaha baik, menjaga jangan sampai salah. Jangan lu jebak untuk salah dong. Sudah separah itukah hati lu ngelihat, mestinya lu ngelihat orang yang salah lu benerin, bukan ngelihat yang orang yang benar lu jebak untuk salah. Jangan dong. Hati lu terbuat dari apa? Hati lu terbuat dari apa, Cindy? Karena kalau ketikan lu, gua baca, nih ya, akal sehat nih, Cindy. Gua baca ketikan lu, maka yang terekam video ini adalah gue yang mengucapkan itu. Dan itu bisa jadi pasal buat gue, artinya bisa ada salah gue dalam mata hukum. Jadi, gue saranin sama lu sayang, jadilah manusia kalau ngelihat yang salah untuk membenarkan. Jangan justru melihat yang benar lu jebak untuk salah. Jangan sayang. Jangan dong. Jangan dong. Masa gue lagi bener mau lu jebak untuk salah? Jangan dong. Semoga semua bangsa ini dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi jabatan, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Sahabat billah terbaik. Alhamdulillah. Maduran jibak be, matur sekalangkong penjelasan. Engki kak tuan. Beda yang matura. Amunnya ada Banjar di sini, Panderna. Banjarnya mana? Yang matura di mana kak? Beda yang matura. Wong Jawa di Wong Jawa. Jawa Surabaya ini cuk. Ini Surabaya cuk. Ini Surabaya. Dap. Wong Jogja. Kakutingnya ana ta dap. Mboro, ayo. Sulawesi. Agak kareba. Orang Bugis. Kalau condet ya gue udah tak banget deh condet ya. Contoh daerah elit. Mana lagi nih Indonesia? Ayo. Apok Bandar babe kune. Raja nih ada yang goreng di setrumnya. Banjarnya Makbib. Lu sama Rinda sor. Lu macam Jawa be. Lu macam itu campur. Jawa sama Madura. Jember Jawa sama Madura. Malang Nyimak be. Enak Malang. Papua hadir be. Iya pasti. Mudah-mudahan Papua tidak jadi lepas. Kasih hadir be. Siap. Nusa Kambangan. Masya Allah. Kopi khas babe kada kelihatan. Banjar sekalinya Fatum lah. Bonek. Ya bonek. Bandung kumaha damang. Waalaikumsalam. Ciputat siap. Betawi. Babe di mana? Di Karawang. Jawa nih Pati hadir be. Wong Pati, wong Pati toh. Jadi itu daerah Pati itu ya, kalau lu nyebutnya Pati itu berarti lu bukan orang sana. Kalau lu orang sana nyebutnya begini, Pati. Jadi taknya itu kayak tok. Ya, tak. Itu udah ada di huruf Arab, udah ada itu. Tak itu udah ada. Kalau di Arab itu tak, kok. Kalau ti itu udah ada, kayak orang Bali. Ya, Makassar gua hadir. Makassar di. Tiga agak cepuk na penderitaan. Isi kabar be. Alhamdulillah. Makassar gua. Aku tidak cinta Pak Jokowi. Apa kata? Enggak lah, cinta itu ya memilih. Gini ya, gua tidak sependapat banyak hal dengan pemerintah. Bukan berarti gua nggak cinta sama pemerintah, karena gua tahu bangsa ini sekarang masa depannya ada pada pemerintah. Gitu. Jadi karena cinta gue sama bangsa ini, ya gue cinta pemerintah. Harus begitu. Cuman hadir be. Teng semenep. Abdina. Mator keselangkong kekatuan bede sumenep. Magelang hadir. Siap Magelang. Batam. Wah gue pengen banget ke Batam tuh. Kalian gak ada rencana mengundang gue kemana ya gitu. Keren Babe, walaupun aku nggak suka pemerintahnya sekarang, tapi jawaban Babe keren sih, masuk akal. Makasih ya Babe, sama-sama saya. Palembang, wong gitu gilo galo, macam manum pempet adu dikirim. IG Babe orang aktif Be, udah biasa gue di IG di take down begitu. Ditunggu di Batam Be, nggak bisa datang gue kalau cuma ditunggu, diundang. No sorry aja, gue bilang sama sorry sekarang diundang so. Ayo ke Samarinda Beb, undang. Beb ke Gentur lagi, Gentur itu mana? Ayo apa Jerpian?
Anak kang, ya, undang lah. Pemalang be, siap Pemalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kedua semoga kita. Amin ya Rab. Amin, amin, amin. Gresik nyimak be, siap. Gresik. Gresik enak kui sego krawu. Enak seru itu. Cita-cita tapi bentuk cinta kita selama ini ingatkan kalau pemerintah salah. Benar. Tuh. Dan itu yang dilakukan sama Habib Rizik kok. Bahsul Masail online lagi ngetren be. Bagus menambah ilmu. Gua akan cari tokoh-tokohnya yang bisa ya. Gua bukan ulama soalnya. Cuma jangan nyimak be. Kalongan. Isi kabar be. Bahasa asli Pasir Kaltim. Bah nggak tahu gue itu. Kalau Penajam itu gue tahu tuh. Penajam dari Penajam ke Pasir. Gue udah nyampe tuh. Bangunannya ungu semua. Indramayu be. Siap. Tuban. Omanem. Rambut 6. Tuban itu 6 itu kamu. Apakah di sini ada buzzer? Kalaupun ada kita sambut dengan cinta. Makasih nyimak. Gini loh Cindy, sini. Ini ya buat Cindy yang cinta Habib Rizik yang masih barbar. Ini saran aja saya. Lu mau pakai nggak apa-apa, nggak pakai nggak apa-apa. Di antara yang cinta Habib Rizik dan yang benci Habib Rizik ada orang yang awam. Perlu kalian catat. Yang cinta dengan pujian-pujiannya sama Habib Rizik. Yang benci dengan caci makinya sama Habib Rizik. Kalau yang awam ini melihat dua kubu ini benci Habib Rizik dengan caci maki, lu juga caci maki dia. Kira-kira yang awam makin bingung nggak? Iyalah. Jadi tolong buat kalian yang merasa cinta sama Habib Rizik, merasa dakwahnya Habib Rizik ini untuk umat manusia, jangan pernah balas caci maki para pembenci dengan caci maki juga. Agar yang awam terketuk hatinya, tersadar akalnya, hidayah bisa turun. Karena melihat kelembutan dan cara jawab kalian yang dengan bahasa baik, tegas, berani, tapi tanpa caci maki. Kalau kalian balas caci maki mereka, yang awam percuma. Berarti kalian nggak cinta Habib Rizik. Habib Rizik itu dakwanya menyeluruh kepada umat manusia. Habib Rizik itu orang di penjara itu, dibuat tobat, sholat, apa semua. Jadi kalian yang di medsos itu, yang mengaku cinta sama Habib Rizik, tolong sadar. Ini gue ngomong buat para pecinta Habib Rizik, tobat dari caci maki, tobat. Kalian telah menghina Habib Rizik, kalian telah membuat Habib Rizik terbebani dengan caci maki kalian. Padahal kalian sosoknya bela, padahal kalian sedang membebani Habib Rizik. Kenapa? Yang awam akan menilai Habib Rizik sesuai dengan yang propaganda video-video yang dicampur oleh pembenci itu di kalian. Oh ya bener aja Habib Rizik caci maki, yang pendukungnya begini. Berapa sohib songe itu sampai gue sayang banget sama sohib songe itu, namanya Ridwan, mudah-mudahan dia umur panjang sehat afiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohib songe itu berapa bulan udah sama gue selama gue live. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini gue nggak pernah membalas caci maki, nggak pernah. Jadi gue bisa dengan enteng mengatakan begini. Buat kalian yang mau lihat Habib Rizik itu bagaimana, lihat gue. Nah ini ada ini orang kenapa ngamuk-ngamuk pengen dilihat orang sakit. Oke bang, siapa yang sakit sekarang ini bang? Gue jawab dulu ya. Ini orang pengen dilihat orang. Iya bang, gue tahu ini YouTube memang untuk ditonton. Nggak mungkin gue live kalau nggak ada yang nonton. Abang sering live depan muka tembok? Kan enggak bang, ini YouTube channel gue. Alhamdulillah mau 100.000. Terima kasih loh bang, udah masuk komentar. Memang pengen ditonton gue. Yang pertama itu bang. Yang kedua, ngamuk-ngamuk. Nih, tolong yang dari tadi di sini, gue ada ngamuk-ngamuk apa di sini dari tadi? Orang lagi ngakak bang, lagi ketawa orang sama gue. Lu ada masalah di rumah bang? Ada masalah? Sama keluarga ada masalah? Sama bini, sama pacar mungkin? Ada masalah lu? Jadi ngelihat gue seolah ngamuk-ngamuk gitu. Ada masalah lu? Atau gara-gara gue ngomongin bipang, babi panggang ini, lu tersinggung? Ada, minta maaf gue kalau lu ada hubungan sama babi. Minta maaf, gue nggak tahu.
Gue nggak tahu kalau lu ada hubungan sama Babi, nggak tahu gue, minta maaf. Gue cuma ngomongin Bipang. Dan ini YouTube memang pengen ditonton gue. Dan gue nggak ngamuk kok bang. Abang ada masalah mungkin? Kalau ada masalah bang, tenang dulu, minum air putih, duduk baik-baik, tarik nafas pelan-pelan, ya. Mungkin banyak beban ya. Ya kalau gue nggak pengen dilihat orang, ya nggak punya channel YouTube gue bang. Kalau gue nggak pengen dilihat orang, ngapain gue pakai kamera ya? Dan gue nggak cuma pengen dilihat orang bang, orang juga pengen ngelihat gue. Asik nggak tuh? Asik nggak tuh? Makanya bang, kebencian datang itu dengan cinta, dengan akal sehat supaya abang nggak malu. Guys, di sini gue mau nanya, ada yang kangen ngelihat gue nggak sih? Gue nggak cuma pengen dilihat orang bang, orang yang pengen lihat gue. Bener nggak sih gue nih guys? Hah? Kangen terus sama Babe malah, nah? Dikira mau buat koleksi be YouTube-nya, nah? Betul lagi Beb. Iya, jadi abang yang tadi itu yang Makassar MTC, abang yang tenang ya. Gua tahu memang keadaan ini lagi susah semua bang, ya kerjaan apa semua susah gara-gara pandemi. Tapi yang sabar bang, jangan gampang emosian, yang tenang, pikiran diademin, wudhu ya. Jangan gitu bang kesian keluarga abang. Ya Allah, abang ini dibesarkan apa semuanya itu dengan tujuan agar abang itu bisa hidup bahagia. Ya, Ana baru lihat Ajib langsung subscribe, siap. Ya abang supaya yang tenang gitu. Kesian keluarga abang berharap sama abang. Ya kan keluarga abang itu berharap. Ada mungkin abang punya adik, punya anak, apa saudaranya. Jangan. Yang kuat bang, yang kuat. Semangat, bangsa Indonesia kuat. Iya, jadi abang, gue kesian banget ya. Bisa begitu yang dia ngetik gitu. Ini orang kenapa pengen dilihat orang ngamuk-ngamuk. Ya kalau gue nggak mau dilihat orang, ngapain gue punya channel YouTube ya? Orang punya channel YouTube itu supaya diapain orang, ditonton apa bukan? Abang kalau nonton YouTube pakai apa bang? Pakai mata kah? Pakai lutut? Nanya aja saya bang. Jadi seolah-olah kalau abang lihat gue gitu, aduh. Mudah-mudahan abang baik deh ya. Ya. Saya juga mau ngingetin abang yang tadi marah sama saya itu. Yang abang tonton sekarang di HP abang tuh, ini muka saya deketin. Yang abang tonton ini itu cuman bang, handphonenya abang ya. Nah, udah. Ngetiknya pelan-pelan. Android itu diciptakan layarnya sensitif. Kalau ngetiknya terlalu keras bisa rusak layar Android itu. Kayak handphone saya sekarang pecah bang, ya Allah nggak bisa. Aduh. Jadi abang nggak usah emosi dengan ngetik itu. Nggak. Yang di muka saya yang di sana itu handphone abang itu. Abang beli pakai duit gaji abang. Kalau abang mencetnya keras-keras, rusak pula tuh HP. Kesian pula abang, tidak ada hiburan lagi. Ya, ya bang ya, yang tenang. Tarik nafas, insya Allah abang selamat. Enggak, ngapain? Nah ini, di sini kalian belajar bagaimana melayani kalimat pembenci dengan cinta. Lihat tuh. Gue nggak perlu marah, gue cukup dengan jawab dengan cinta. Dan dia nggak ngetik lagi sekarang sudah. Kenapa bang? Gak apa-apa bang, ngetik lagi nggak apa-apa bang. Abang jangan merasa kami benci, enggak kok, kami cinta bang. Ngetik lagi lah bang. Gak apa-apa bang, santuy aja sama gue, ngopi kita. Yang tenang abang, yang tenang. Yang gue pikirin itu keluarga lu bang, bukan gue. Karena kalau lu emosi, lu marah, itu yang kesian keluarga lu. Gue di sini ngapain? Kopi masih ada gue ya. Iya, abang kesian gitu. Abang ngetik lagi, santuy aja. Abang santuy. Nah ini, Anda menggelikan Bung, Fata Morgana. Saya menggelikan. Dari dulu bang. Wah dari dulu. Saya memang menggelikan. Lucu memang. Tapi abang bilang marah. Jadi sebenarnya abang bilang saya ini lucu atau marah bang? Fata Morgana itu bayangan semu. Artinya yang kita lihat tidak seperti yang kita lihat, tidak seperti yang nyatanya. Yang abang lihat sekarang ini adalah Fata Morgana. Kenapa abang tonton? Abang tahu saya Fata Morgana
Terus abang tonton, abang komentar. Bang, ayolah sadar. Aku ini tipuan. Aku ini fata morgana. Jangan kau tonton, jangan kau komentar. Kau tahu aku fata morgana, tapi kau buang waktumu untuk nonton fata morgana. Bahkan kau capekkan jempolmu, kau gunakan otakmu untuk merangkai kata yang kau ketik di keypadmu terhadap sesuatu yang kau bilang sendiri fata morgana. Jangan buang-buang waktumu di sini, Bang. Kesian kau cari yang nyata sana. Saya kan fata morgana. Saya fata morgana. Seperti yang abang bilang, saya tidak bela diri. Saya tidak bela diri. Saya tidak bela diri saya. Saya bilang saya tidak. Iya, saya fata morgana. Menurut abang saya fata morgana? Saya fata morgana. Nah, sebagai orang yang fata morgana, saya sarankan abang yang paling nyata. Ngapain abang, manusia normal hebat seperti abang, menghabiskan waktu dan tenaga, buang kuota untuk nonton dan komentar terhadap sesuatu fata morgana seperti saya. Ayolah jadi manusia yang berharga gitu, Bang. Cari yang nyata-nyata buat abang aja, jangan sama yang fata morgana kayak saya. Ya, begitulah. Habis lebaran kalau ke Jakarta kabari pengen ketemu. Insya Allah. Fokus pembahasan Bipang aja udah dari tadi Bang Abdul Qadir. Udah sekarang kan judulnya boleh Bipang. Tapi kalau kan udah sejam lebih nih. 2 jam. Ayo. Kalian latihan ya buat para pecinta Habib Rizik. Lihat bagaimana cara revolusi akhlak menghadapi para pembenci. Lihat cara gue. Mudah-mudahan kalian jadi lebih bisa dari gue. Gak cuma jadi bisa. Lebih bisa. Insya Allah kalian semuanya revolusi akhlak. Kalian tetap akan menjadi berani. Berani menyuarakan kebenaran tanpa dengan caci maki. Karena berani memang bukan caci maki. Menjadi mulia bukan dengan menghina orang lain. Menjadi mulia adalah dengan berdiri kebenaran. Karena kebenaran akan membuat kita menjadi mulia. Ayo. Ya sudah. Pembahasan Bipang Ambawang udah selesai gue. Ayo kalian bisa, kalian bisa. Bismillah be, izin be minta THR-nya. Baik, MDR 19 News. Lu kirim gua 1 juta, gua kirim lu 500. Gimana? Indahnya berbagi nggak tuh? Mana lagi? Bang Makassar. Ngetik lagi bang. Tapi mudah-mudahan yang nggak bikin lu malu sendiri bang. Kan malu sendiri abang. Nah, jangan lu bang, jangan. Mudah-mudahan jempol abang masih kuat. Mudah-mudahan jempol abang nggak apa-apa ya. Minta maaf gue, jangan emosi bang, jangan emosi. Bagianku mana be? Di hatiku. Abaikan saja. Nggak mau gue abaikan Farhan. Mereka saudara gue. Minta maaf Farhan. Kenapa sih gue nggak mau mengabaikan orang-orang yang membenci gue? Karena gue salut sama mereka. Jujur aja. Dari mana salut? Sebagai manusia, gue tuh nggak pernah tahan sama sesuatu tempat yang bikin gue nggak suka. Gue kalau duduk bersama orang yang gue nggak suka, gue nggak mau duduk lama. Gue mau pergi. Wah, males gue duduk di sini nggak enak. Kan gitu. Itu manusia. Kalian bisa duduk sama gue lama dengerin gue karena kalian sehati sama gue. Wajar kalian bisa lama nungguin gue. Tapi buat dia itu perjuangan luar biasa. Kenapa? Dia nggak suka gue. Dia nonton gue sama dengan perasaan benci, nggak nyaman dia. Tapi dia tahan. Hebat gak tuh? Makanya udah dia berjuang, capek hati, terus gua nggak hargai, kan kasihan. Coba kalian mikirnya sampai ke sana gitu. Sampai ke sana gitu loh. Ya kan kasihan. Kan kasihan. Jadi itu luar biasa gitu. Sikat be, apa sih sikat-sikat lu? Jagoan banget. Agung Nugroho, sikat be. Biasanya yang kayak Agung Nugroho ini, sikat be, hajar be. Itu kalau ketemu lu tahu. Kalau ketemu, yang kacamatanya begini. Nah, ini be, saya minta maaf, itu saya cuma khilaf. Saya ketika saya, begitu biasa. Yang jempolnya GG kalau ketemu begitu. Mungkin yang bilang Fata Morgana tadi tidak memahami apa itu makna Fata Morgana sendiri. Mungkin be. Ya gue nggak tahu ya dia paham apa kagak. Gue cuma ngejelasin apa yang gue paham.
Heeh. Be, panggilan kampret dan cebong bakal kena tuntutan di akhirat gak be? Gue udah gak ada lagi manggil-manggil seperti itu, gak mau gue. Kok tahu sih Babe ini? Enggak, itu pengalaman aja sayang. Karena gue berapa kali itu Ansori itu tahu Ansori, Muhammad Ansori itu tahu. Berapa kali gue dulu tuh di Facebook apa ya, ada yang GG begitu. Wah, jagoan deh pokoknya. Begitu ketemu ya Allah, kesian gue. Sampai ada yang ibunya minta maaf be, minta maaf anak saya memang hilaf, saya ini salah mendidik. Sampai begitu. Enggak ada, sering kok. Iya kan ada tuh kabarul mutawatir gitu, udah banyak ya. Jadi ya begitu dah. Saya tinggalnya di mana pengen bisa ketemu langsung di Karawang saya. Ngopi sehari berapa gelas be? Kopi itu diminum bukan dihitung. Lu sampai ke kopi-kopi lu hitung ya. Hidup perhitungan amat. Gue kopi gue minum, males gue ngitung. Ada minum. Be minta amalan mau zuat. Sholat 5 waktu dijaga. Ini ada orang kopi, ya gue bingung sama orang-orang tuh. Be kopi gelasnya gede amat be. Kopi berapa gelas? Ya Allah ada kopi aja dipikirin sama mereka. Kopi gue dipikirin saking sayangnya tuh. Kenapa ada tuban be? Belum. Mungkin belum. Iya, gue pernah pakai lampu begini nih. Lu tahu ya, nih ada lampu begini dikasih sama subscriber nih. Jadi kopi gue itu kelihatan warnanya, ntar ya, warnanya kayak hijau, ya kan, kayak hijau. Lu tahu, yang begini dikomentarin sama orang, lu tahu, itu kopi apa Homer? Ya Allah, sampai sebegitunya bencinya. Hah? Jadi apa ya orang-orang ya? Yalah ngopi yang ngopi aja yang ada diminum. Ada yang nanya lagi be kopi mereknya apa? Bodoh amatan gue kopi mereknya apa? Selama itu kopi ada di hadapan gue, tugas gue adalah waalaikumsalam warahmatullahi bismillah gue nikmatin. Ini kagak nanti lama-lama nih ya gara-gara kopi. Be itu kopi merek apa? Berapa sendok kopinya? Berapa sendok gulanya? Diaduknya nggak arah jarum jam apa sebalik arah jarum jam? Berapa kali ngaduknya? Lama kali bismillah ada minum. Be punya anak gadis, gue belum dikasih keturunan sama Allah. Oke guys. Liong bulan be, yang penting ada. Kalau topinya asli keren be, ini gue dikasih sama Habib Soleh Al-Attas. Pas petapor be, maka tak toman dia. Hari ya, mau portaporan neka. Anu medso. Ada portaporan bi huruf, ada katuan portaporan neka be tangan, benih bi huruf, mon bi huruf neka benih portaporan sampai ke sana-sana itu selesai. Ambil baca ya. Assalamualaikum atau pengalihan itu masuk dengan subjeknya, gak usah kemana-mana. Kalaupun mau membahas subjek yang lain, subjek yang itu yang kita bahas. Jadi kita ini jangan mempersulit otak kita sendiri. Kalian ini pejabat bukan apa, bukan ngebahasnya yang sudah sampai ke situ-situ. B tentang halal dan thayyiban ada yang bikin ganjalan hati nih. Makanannya halal tapi cara memasaknya kurang dianggap panci gue. Itu panci nggak suci. Jadi yang masuk ke situ jadi haram. Alas, itu yang gue tahu. Topinya mirip punya saya be. Ya, karena yang punya topi gini bukan cuma gue emang. Ini aja gue dikasih. Be, bahas konten Mardigu lagi be, insya Allah. Be, yang kenal Mardigu tolong dong sampein gue mau cuman ada yang mau gue sampein tapi gue pengen duduk bareng sama dia tuh. Bipang Jangkar dari Pasuruan be, yang punya tiang tapi halal. Adi Ali minta maaf ya, yang disebut sama Pak Jokowi bukan Bipang Pasuruan tapi Bipang Ambawang. Sudahlah, jangan ngeles. Bipang Ambawang. Gue yakin sekarang ada urusan yang lebih baik atau ngasih arahan untuk ngomong. Begitu kalau cinta sama Pak Presiden. Iyalah, ngelas. Jadi sebenarnya yang suka ngelas ini tukang ngelas karbit, ngelas apa sih? Ya udah, kayak gue mau off dulu. Apa dengan Babe? 7B. Bagaimana hukum terhadap pengorbanan menyesatkan umat? Ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh memberontak. Ini yang diajarin Habib Rizik sama gue.
Tidak boleh memberontak kepada pemerintahan sekalipun zalim. Tidak boleh. Dan gua masih melihat Indonesia ini negara demokrasi. Ya. Jadi, sudahlah. Gua Ahlussunnah wal Jamaah. Gua ngikutin imam-imam gue. Sesusah apapun gue di bangsa ini, gue tetap cinta bangsa ini. Gue kasih tahu loh. Dulu pejuang-pejuang kita itu juga berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Sekarang giliran kita berjuang itu capek, berjuang itu sakit. Dulu pejuang itu korban darah, korban semua. Kita cuma korban perasaan aja. Udah kalian, wah, baru korban perasaan. Jangankan cinta, suka aja susah sama. Oke, gue jawab. Tidak ada paksaan untuk benci dan cinta. Itu hak setiap manusia. Tapi tolong, di antara benci dan cinta, taruh di atas keduanya itu adalah kebenaran. Karena kebenaran adalah kebenaran. Tidak berpengaruh dengan cinta dan benci. Andai kata yang kita cintai mengatakan yang salah, maka kita akan mengatakan salah. Andai kata yang kita benci melakukan kebenaran, maka kita akan katakan benar. Karena kebenaran adalah puncak kemuliaan. Kelas. B. Emang benar nggak mudik bisa dapat Lailatul Qadar? Oh, pernyataannya Ustaz Yusuf Mansur. Benar, nggak mudik bisa dapat Lailatul Qadar. Mudik juga bisa dapat Lailatul Qadar. Ya, intinya bukan tentang mudik nggak mudik Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun. Iya, hatta matla'il fajr. Mau mudik nggak mudik, mau di mana bisa dapat. Kalian itu gampang sumbu pendek aja. Itu sama aja kayak gini. Yang diomongin Ustaz Yusuf Mansur itu kan sama kayak begini. Nggak boleh nyuruh orang sholat. Nah, itu kalian udah marah duluan itu. Kok nggak boleh, Be? Iyalah orang sholat kok disuruh-suruh. Kan kayak begitu. Nah, terus apa? Nggak boleh doakan orang mati. Nah, itu juga kayak begitu-begitu aja. Jadi itu permainan kata-kata mantik dari para ulama. Ustaz Yusuf Mansur kan mantik begitu. Dan kenapa beliau ngomong begitu? Ya karena beliau kan ya memang begitu. B. Apakah Munarman ditangkap karena teroris? Benar ya? Baik, gue jawab. Pak Munarman ditangkap karena diduga teroris. Selesai. Bagaimana kebenarannya, B? Wallahu alam. Karena gue nggak tahu nih bangsa ini yang disebut teroris itu yang mana. Gue masih belum tahu itu. Gue kalau nonton film ini dari pengetahuan gue tentang teroris ya. Kalau di film-film itu, lu tahu teroris atau apa di YouTube, itu muka ketutup. Mereka habis upload, mereka hilang. Kira-kira ada enggak teroris yang bikin pernyataan di TV ngomong begini? Itu teroris kelas apa begitu? Itu teroris apa? Bahkan ada orang yang ngomong gue ini dituduh teroris. Oh, lu teroris ya? Sejak kapan teroris jadi YouTuber? Teroris macam apa? Kalau memang Pak Munarman itu jadi teroris, itu diketawain teroris yang lain dia itu. Begitu amat jadi teroris. Jadi teroris masuk ke pengadilan. Jadi pengacara. Teroris model apa kok Pak Munarman? Kan begitu gue ya. Yang gue tahu teroris ini serem bro. Lu tahu teroris itu kayak yang udah mati itu siapa namanya? Bin Laden. Yang udah mati itu teroris. Ya kan dituduh teroris. Lu pernah tahu Bin Laden itu jalan-jalan, bikin pernyataan yang ada channel YouTube-nya, yang dia masuk ke pengadilan. Itu teroris. Tapi kenapa ditangkap? Ya tanya sama yang nangkep, jangan nama gue. Emang gue petugas? Gue nggak tahu. Cuman gue membahas sesuai dengan akal sehat gue bingung aja ya. Kalau kata teroris itu bagaimana itu definisi teroris itu yang gue bingung. Definisi teroris itu bingung gue. Yang gue, ada lagi yang untuk Mardigu kalau jadi presiden 2024 setuju nggak Be? Setuju kalau gue udah ngomong sama dia. Sampaikan sama Pak Mardigu, gue akan dukung dia jadi presiden atau jadi apapun, gue nggak pernah politik, gue akan dukung dia. Tapi tunggu gue ketemu, gue mau menyatakan kalimat yang gue simpan hanya untuk gue ucapkan di depan dia.
Gue akan dukung. Kesian M. Yahya memancing gue. M. Yahya, tulisan lu gak kebaca sama orang-orang. Sama YouTube gue yang kayak lu gak dibaca. Ayo. Jadi teroris itu yang gimana? Yang gue tahu, lu pernah. Babe Habaib. Babe ya Babe. Dah. Ya, ini. Ini nih ada yang lucu nih komentar. Bentar. Ini. Nih, Sayyid Syarat. Teroris kok jadi pengacara? Ya itu. Bingung gue. Bagaimana hukum ulama yang diam aja menyaksikan penguasa yang menyelesaikan umat? Nggak berani. Karena buat gue ulama itu pemikirannya jauh lebih hebat daripada gue. Jadi gue nggak mau pakai pikiran gue untuk ulama. Makasih. Podcast bareng Deddy Corbuzier biar dituntun jalan yang benar. Yang ngomong sama beliau lah. Lu mau minta gue undang dia? Duit dari mana bro? Lu yang bener aja, gue wifi aja belum bayar. Handphone peta belum bisa ganti. Mengundang Deddy Corbuzier. Lu coba yang normal-normal aja kalian nih. Gue bukan YouTuber yang memang artis dulunya. Kalau Deddy Corbuzier itu sebelum YouTuber dia udah artis dan dia udah. Gue bisa 100.000 ini gue mikir kok bisa 100.000 subhanallah. Udah bisa begini gue alhamdulillah banget. Orang-orang nih, Babe tolong simak video-video channel Pulau 1. Ada hal sangat baik dan mengejutkan insya Allah. Iya. Gue yang gue undang tuh yang kayak KS, calon mubalik, Habib Syahir, yang sekelas-kelas gue aja, yang santu-santu ngomongnya. Lu mau minta gue ngundang begitu? Bagaimana menurut Babe tentang Paul Zhang? Habis kata-kata gue tentang dia. Jadi kalau lu mau tahu apa yang gue lakuin kalau gue ketemu dia, ya taruh dia depan muka gue. Begitu aja. Itu jawaban gue. Jangan ngadi-ngadi, bener nih. Jangan ngadi-ngadi lah kalian nih. Gimana kalian minta aku ngundang? Nih, kutunjukkan kau. Kutunjukkan. Studioku kutunjukkan ya. Saking miskinnya aku kutunjukkan kalian ya. Nah, begini aja. Ini YouTuber paling receh sedunia. Nah, ini kain gue beginiin ya. Nah, lampu nempel itu. Receh aku ini pakai handphone aku. Sumpah pakai handphone. Yang satunya pun pecah. Iya. Jadi ya udah beginilah aku. Pak DC yang undang siapa be? DC itu siapa? DC itu apa? Gak tahu gue. Jadi Corbuzier. Ya kalau dia yang undang gue dateng. Kalau dia yang undang gue dateng. Itu lebih pantas kalau dia yang undang gue dateng itu lebih pantas. Kalau gue yang undang dia, Allah. Lu pada ini kadang-kadang ya. Tiap hari ada aja kan yang negeri ini. Wajar itu dari dulu, dari zaman Nabi Adam dulu. Nabi Adam dulu lebih aneh. Adik kakak bunuh-bunuhan. Ayo. Jadi tidak usah, setiap zaman itu dengan ujiannya. Jadi tidak usah heran. Ini zamanmu ujiannya begini. Berhenti menyalahkan zaman. Mulailah kalian bertanya kepada diri kalian. Sudah apa yang kalian lakukan untuk zaman. Begitu. Kalau bicara keanehan yang seperti ini. Masalah setiap zaman dengan masalahnya. Oke. Dulu datu-datu gua di sini yang dilawan malah Belanda. Serem lagi itu. Lu mau ngelawan Belanda? Belanda yang dilawan Belanda. Godfather. Kalian semua beribu ekstrim sekali. Yang dilawan. Setiap zaman ada. Kalian nih, belum tentu kalian di zaman itu kalian kuat. Yang macam kalian nih, ikut zaman perang. Aduh, kalian gak ada kuota aja galau ngomong sama tembok. Gak ada kuota itu. Zaman dulu,
Bukan lagi tidak ada kuota, tidak ada handphone, tidak ada apa, tidak ada semua, tidak ada makan, susah. Keluar ditembak. Susah lagi itu. Sekarang kalian baru lihat yang keanehan begini aja kalian udah mau berhenti berjuang. Untung kalian. Tidak kebayang aku kalau kalian ikut perang dulu zaman kemerdekaan. Kalah Indonesia kalau pasukannya macam kalian. Serius. Kalau pasukan Indonesia macam kalian nih, kalah dulu perang. Kalah, tidak berani. Dulu, lagu kebangsaan Indonesia nih untuk membangkitkan semangat para pejuang. Maju tak gentar, dulu itu pasukan dulu. Karena pasukan yang zaman sekarang kita disuruh mundur alon-alon. Allahu Akbar. Ini lagi. Nih, Enola. Mending dijajah Belanda, ceweknya cakep-cakep be daripada dijajah Regen. Nggak mau gue. Lu tahu cakep dari mana sayang? Di zaman Belanda itu lu kira lu bisa ngeliat cewek Belanda begitu? Terus kira-kira cewek Belanda ngeliat lu itu mau gitu sama lu? Lu sama yang sekarang aja belum tentu lu dapat bucinan enak. PDKT 3 bulan. Tiap pagi, selamat pagi, jangan lupa sarapan, jangan lupa sholat. 3 bulan PDKT. Bulan keempat si cewek bilang apa? Bang, aku sudah nyaman sama abang sebagai adik kakak. Aku naksir sama temennya abang. Tinggal ngomong kau sama rawa-rawa sana. Jadi tidak usah sok lah. Nikmati yang Allah kasih sama zaman kau. Didik dirimu untuk sesuai berbuat dengan zaman. Selesai. Babe minta ijazah sholat badar. Gue gak bisa ngasih ijazah macam-macam. Gue bukan orang baik. Gue bukan alim ulama. Tapi perang badar dari bulan Ramadan deh. Apalagi itu Adi. Lu tahu? Pakaian Arab tuh. Pakai baju dalam. Gamis. Terus rompi perang. Dari besi. Habis gitu jubah luar. Habis gitu imamah. Bawa pedang. Pedangnya itu semeter lebih. Berat pedang itu paling ringan mungkin 10 kiloan. Berat pedang. Kalau kau, ya, Adi Ali, jadi pasukan Badar, itu belum perang kau. Keluar rumahmu 10 meter di gurun pasir itu, panas-panas sambil puasa. 10 meter kau pakai baju perang, bawa baju pedang perang. 10 meter kau jalan, pingsan sudah kau. Zaman kita sekarang, siang-siang puasa-puasa mati lampu, kena caci maki PLN. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak usah sok-sokan lah. Untung kalian dikasih zaman ini nih. Jangan dapat jodoh di sana dan sekarang sudah berhenti ngebigo, doakan. Insya Allah lancar akad nikahnya, alhamdulillah. Live jam berapa? Gue nih sebenarnya nggak mau live, cuman ya inilah nyenengin kalian. Nyenengin kalian aja. Ini saya lagi nungguin gue nih. Serius, saya lagi nungguin gue. Begini gue podcast sama saya. Ustaz Khairuddin telepon gue. Kabar Palestina terbaru beh. Waduh, mudah-mudahan. Gue sama anak-anak Palestina itu iri. Anak-anak Palestina itu ibadah yang tiap hari husnul khotimah. Enak. YouTube serasa bigo. Iya, enak sekarang perangnya pakai jempol ya beh. Enggak lah. Lu kali. Modal lu jempol doang. Gue kan modal muka, modal kuota, modal semua modal. Gue belajar bagaimana aplikasi. Enggak lah, gue gak jempol doang. Lu. Jangan nyamain gue sama lu dong. Beda kita. Palestina diserang Israel be dari dulu, baru tahu sekarang. Dari dulu, lu mikirin Palestina sementara bangsa lu sendiri begini gimana? Be, nanti kalau mau tutup video doa untuk Palestina, doa untuk Muslim itu, gue 5 waktu, 5 waktu. Doa untuk Muslim itu bukan di acara aja, 5 waktu gue. Gue nggak pernah doa minta untuk diri gue. Sekarang lebih parah lagi be. Udahlah sayang. Kita ini kadang-kadang merasa gitu. Udah. Bukan gue gak cinta Palestina. Tapi Allah jadikan gue di Indonesia. Allah jadikan gue di sini. Gue lahir besar di bangsa ini. Anak bangsa ini yang katanya Indonesia kaya. Ada yang harus kerja jadi pembantu di luar negeri. Hanya untuk menghidupi keluarganya yang di Indonesia. Ada.
Ada. Apakah itu bukan perjuangan? Perjuangan. Itu lebih layak gue perhatikan. Gak sedikit. Lu kira bangsa ini gak perlu perjuangan? Ini sekali berbuat kebaikan sesuai dengan ini orangnya agak penakut, Be. Bagaimana solusinya, Be? Kalau lu penakut jangan paksa berani, sesuai porsi aja. Ya betul, Be. Makanya mending gue mikirin lu. Bangsa Indonesia lebih parah sebenarnya, Be. Lebih kacau. Semua bangsa Indonesia ini tiap zaman selalu ada masalah dan tugas kita untuk ya sekarang bagian kita udah selesai itu. Gue minta maaf kalau ada salah, gue udah capek. Be, kenapa rambutnya nggak dipanjangin? Karena gue mau botak. Sampai botak gue lu pikirin. Lu beli kuota cuman mikirin botak gue. Sumpah ini yang terjadi sama kalian ini sumpah lebih berbahaya daripada corona. Kalau corona itu menyerang pernapasan, ya paru-paru dan membuat manusia tidak bisa indera perasanya mati apa dan tapi bisa diobati insya Allah. Yang kalian lakukan di YouTube ini dan internet ini sumpah lebih parah dari corona. Kalian nonton gue cuma mikirin botak gue. Enggak kurang ajar dia benar botak kok. Kenapa lu yang marah dia Ali? Gue nggak minta pembelaan dari lu. Adik kakak sama Deddy Kobusier? Enggak lah. Kita saudara, tapi bukan adik kakak. Dia botak putih, gue botak hitam. Sama-sama botak. Beda kelas tapi. Gede dia badannya. Gue punya kacamata hitam, gue dapat dikasih orang. Cakep gak gue kalau begini? Kira-kira kalau gue begini gitu tuh ada yang mau endorse gue gak ya? Gak apa-apa Be, buat hiburan. Iyalah, ini hiburan akal sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai peci aja Be, biar gak longsor. Tenang aja, udah gue kasihan ini. Apa namanya temper glass. Jadi anti longsor. Anti retak, anti longsor, pakai temper glass. Anti gores. Jin kura-kura, gak ada punuknya aku. Waduh, Erionnya mati-mati, Erion ini. Kabelnya rusak nih kayaknya. Cakep gue, kayak Jokowi. Masya Allah, berarti bisa jadi presiden gue ya? Nyaingin Gus Miftah Be. Wah, masa begini nyaingin? Pakai kacamata hitam sama wig Be. Gak mau gue. Udah ya. Udah lah, kalian nanti kangen gue ya. Gue mau off. Gue mau off ya. Gue minta maaf kalau ada salah ya. I love you semuanya ya. Jangan lupa konten-konten gue ditonton, di-share, dan bantu sampai 100.000 subscriber. I love you semuanya. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridhaw walinaya walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq umat sayyidina Muhammad. Allahumma hdi umat sayyidina Muhammad. Allahumma farijan umat sayyidina Muhammad. Waj'alna wa walidina masyayikhina wa sahbina wa azwajina wa abalibina auladina wa jamil muslimin min khiyari umat sayyidina Muhammad. Bagi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'na min a'malina. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Love you.